Pembelajaran PPKN bersama Ibu Murniningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kompetensi dasar. Indikator. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman untuk mewujudkan cita-cita. Anak-anak sudah mengumpulkan beberapa contoh kegiatan yang ada di sekitar kita yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman serta permasalahan yang muncul akibat keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Silakan perhatikan gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan, kemudian potensi, apakah itu sebagai sebuah potensi ataukah itu sebuah tantangan. Silakan kamu deskripsikan di buku kalian. Kita memasuki materi yang pertama yaitu B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika. Artinya bahwa di negara kita itu terdapat berbagai macam suku, bangsa, ras, dan golongan. Namun di dalam keberagaman itu kita memiliki prinsip-prinsip yang dapat mempersatukan perbedaan. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu prinsip mencintai tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, bahwa kita diberi kebebasan, tapi kita bertanggung jawab atas kebebasan tersebut. Tanggung jawab itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, harus berdasarkan hukum ataupun juga norma yang berlaku. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Artinya bahwa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun hankam. Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu pembangunan dilaksanakan di semua bidang, menyeluruh, merata, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Kemudian materi yang kedua yaitu C, permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adalah sebuah keniscayaan apabila dalam keberagaman itu tidak ada permasalahan. Permasalahan akan selalu ada dari dulu sampai sekarang karena semuanya bermuara pada keberagaman. Tapi bukan berarti bahwa kita beragam kemudian kita terpecah belah. Tapi keberagaman itu malah membuat kita menjadi semakin kaya, memiliki soliditas, memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Oke, mari kita lihat. Keberagaman adalah sebuah potensi. Kenapa? Karena membuat kita menjadi bangsa yang besar. Sehingga kemudian bangsa asing sangat ingin sekali misalnya mengunjungi wilayah Indonesia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan termasuk kekayaan alamnya, keindahan alamnya. Kemudian keberagaman adalah juga merupakan tantangan bahkan suatu ancaman. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari perbedaan pendapat sehingga kadang-kadang kita lepas kendali, kemudian muncul sikap-sikap yang tidak terpuji, yang melawan hukum, yang melawan norma-norma di dalam masyarakat sehingga bisa menggerogoti rasa nasionalisme ataupun persatuan Indonesia. Oke, kita lihat lagi bentuk keragaman masyarakat Indonesia.
suku bangsa, banyak sekali suku bangsa, kemudian agama. Setiap suku memiliki bahasa sendiri-sendiri, kemudian di dalam masyarakat juga terdapat adat istiadat yang dijunjung oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian di dalam adat istiadat juga terdapat sistem kekerabatan. Nah, ini anak-anak bisa mencari tahu sistem kekerabatan parental itu seperti apa, patrilineal seperti apa, matrilineal seperti apa. Itu bahasa Inggris ya. Yang kedua, pengaruh keragaman masyarakat Indonesia. Bisa anak-anak lihat, pengaruhnya bisa positif dan juga bisa negatif. Apalagi sekarang zaman modern, zaman teknologi canggih, sehingga sudah bisa kita lihat, kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam keberagaman, yaitu munculnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Silakan dilihat gejala-gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial di masyarakat. Gejala yang memiliki potensi. Nah, di bawah ini adalah hal-hal yang bisa menjadi penyebab konflik. Seperti etnosentris, adanya anggapan bahwa dirinya yang paling benar. Kemudian kurang harmonisnya hubungan antar penganut agama, ya, agama yang satu dengan agama yang lain saling mencela, saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina. Bahkan di antara sesama umat beragama yang seagama pun juga kadang-kadang ya, banyak kasus di Indonesia ya, mereka sering melakukan tindakan yang provokatif. Kemudian adanya ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, misalnya kasus antara penduduk di Kalimantan Barat ya, antara suku setempat dengan masyarakat pendatang. Nah, masyarakat pendatang itu biasanya tipe pekerja keras ya, sehingga mereka bisa sukses di tempat yang baru, sehingga mungkin hal-hal tersebut kadang-kadang tidak membuat senang masyarakat asli. Kemudian pandangan yang stereotip terhadap kelompok lain, ya misalnya orang Jawa itu baik, ramah, sementara mungkin orang dari suku lain dianggap, dinilai buruk. Wah, kalau orang Batak, wah orang Madura, tapi dengan konotasi yang negatif. Kemudian di bawah disajikan beberapa contoh permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, anak-anak tentu suka medsos ya, sehingga dari situ anak-anak bisa melihat bagaimana para penggiat medsos atau media sosial, misalnya Facebook ya atau Twitter ya, mereka sering menyampaikan atau menulis hal-hal yang menyinggung SARA. Jadi pandai-pandai bermedsos ya, supaya tidak mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan. Oke, kita akan lihat refleksi ya, bahwa pada dasarnya kita memang beragam, maka tentu akan banyak permasalahan. Nah, kita memiliki lambang-lambang yang mampu mempersatukan, seperti misalnya Pancasila, Garuda Pancasila, ya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bendera merah putih, ya, lagu Indonesia Raya, ataupun kekayaan alam Indonesia maupun sumber daya manusianya. Untuk minggu depan kita akan belajar atau melihat upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, dan untuk memperkuat penguasaan materi
kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Oke, ini adalah tugas kedua. Menjodohkan saja kolom A, ya, kolom A dengan kolom B. Kolom B berupa gambar, bisa jadi gambarnya ada 10, tapi kolom A hanya 7. Bisa jadi ada jawaban yang double. Oke, jawaban ditulis di kertas atau bisa juga chat langsung ya. Nomor 1 misalnya gambar apa, nomor 1 misalnya apa, nomor 2 misalnya apa. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.